Lo dulu jadi atlet pemain single atau double? Paling suka single. Single ya. Karena single. Enggak. Maksudnya lebih suka. Gue nggak nyerempet ke situ lo pertanyaan. Jadi kalau lagi galau belum ketemu jodoh ambil wudhu. Doa sama Allah minta ya, Iya, apa-apa iya, minta iya. sama Allah. Ya Allah, why me katanya. Ya, Terus pernah. Allah bilang why not? Itu hak gue jadi. Gue dengar juga lo sekarang jadi donatur tetapnya DSM. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tepuk tangan dulu dong. Untuk donatur tetap DSM. Alhamdulillah. DSM Podcast Inspirasi Berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DSM Podcast Inspirasi Berbagi. Coach. Hello. Berarti tadi nunggu di bawah itu emang dijemputnya sama si orang-orang dalam, tapi emang coach aja yang dijemput ya. Padahal gue juga tadi nungguinnya di depan gerbang loh. Iya sama, tadinya di bawah, habis itu dijemput sama si Mas nih, suruh naik ke atas, ya udah. Gue Alhamdulillah. mikirnya gini, adem nih. gila banyak banget nih. Ini ada motor banyak, berarti ada orang banyak di atas sih. Ternyata Iya, emang mikirnya bener. juga Ya. gitu, emang Tapi bener. emang bener sih. Banyak orang relawan di depan. Relawan depan. Habis itu kita naik kaget. Hey, Coach Mimi apa kabar? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Wih, Sehat. Sendiri aja. Sendiri aja. Sendiri. Sama motor. Oh sama motor. Enggak, maksudnya gue pikir kan diantar Enggak. gitu. Tapi emang kemana-mana biasa sendiri. Oh, harus mandiri. Oh emang biasa sendiri. Biasa sendiri. Oke. Apapun itu sendiri. Oke, baiklah. Jangan bergantung sama orang lain ya. Bener. Tapi bergantung sama ojek online nggak apa-apa dong ya. Kadang. Tapi selama ini enggak. Ada motor. Coach. Yes. Ini ya sorry nih ya. Tapi nggak apa-apa kalau seandainya gue bahas ini kan. It's okay. Mualaf dari tahun berapa? Udah 14 tahun sih. 14 tahun. Berarti masuk Muslim itu umur berapa? Married tuh umur 21 tahun. Hah? Jangan kaget gitu dong. Nikah Jadi nikahnya 21 muda. tahun. Iya bener. Umur 21 sudah menikah. Yes. So why not? Ya nggak apa-apa sih. Maksudnya gue juga selisih setahun, gue 22. Udah sama lah. Apa bedanya Berarti gitu? anak-anak berapa sekarang? Anak alhamdulillah 2. Allah udah nitipin anak ke 2. Sepasang? enggak, putri. Dua-duanya cewek. Yes. Berarti paling besar Umur 14. kelas 2 SMP. 2 SMP. Oh, sama anak gue dong ya. Yang nomor 2 ya Ya Allah. Allah. Yang nomor 2. Yang nomor 2 kelas 5. Wih, jauh ya? Jauh. Sebenarnya bedanya 2 tahun sih ya. Cuman yang kedua itu telat sekolah. Kok gitu? Ya begitulah. Jadi Ya begitulah ya, kenapa? begitulah itu apa ya, karena di satu sisi kan single parent tuh so not easy ya. Oke. Benar-benar yang harus tahulah perjuangannya single parent, jadi telat banget dia sekolahnya setahun aja. Itu finansial. Oh gitu. iya, gue juga sempat denger selain mualaf juga, lu juga pernah bangkrut ya. Usaha apa ya? Oh iya itu. Usaha apa sih? Tahu kan dulu tuh lagi boomingnya franchise. Itu ngambilnya di makanan, namanya BFC Express. Oke. Jadi dia berupa paket nasi ayam yang simpel banget gitu, kayak nasi ayam sama teh gitu. Terus? Tuh ya itu jalannya cuma 4 Itu jalan tahun berapa aja. 4 tahun. 4 tahun. Terus abis bis. Abis maksudnya gimana tuh? Bangkrut. Ya gitu deh, saingan banyak di mana-mana gitu. Ya tahu kan franchise ada ayam yang inilah yang itu. Nggak sebutin mereknya ya, Iya. tahu sendiri kan gitu. Oke, tapi akhirnya itu berjalan 4 tahun terus bungkus. Bungkus, tapi iya bungkus gitu, terus mikir, aduh apa lagi nih gitu. Terus nyoba lagi cari tempat yang murah lah ya. Mulai lagi tuh apa namanya ayamnya. Habis itu udah alhamdulillah DSM dapat support lah untuk mesen order lah dikit-dikit gitu. Oh. Cuman berjalan setahun aja. Habis Terus? itu lagi deh gulung tikar. Ya begitulah perjalanan hidup, Ya naik turun. namanya orang usaha kan pasti seperti itu Iya. tuh. Kalau udah rame banget. Rame banget. Nggak ada yang nggak ada banget gitu. By the way, lu mualaf itu karena pernikahan berarti nih. Yes. Berarti kalau nggak nikah nggak mualaf. Ya, Suaminya dari alhamdulillah mana dia sih? ya. Jakarta Arab.
Jakarta Arab. Oke. Mantan ya. Nggak mau Mantan ya. dibahas. Oke, tapi sekarang Begitulah. begitu pisah. Sorry nih, gua agak dalam nih It's nanya okay, ini. it's okay. Begitu selesai pisah gitu kan masih bisa aja untuk balik lagi ke agama yang dulu. Nggak bisa ya. Mungkin karena apa ya? Nyaman aja sih hati. Udah dapet ketenangan gitu. Sempet sih kayak ada depresi itu ada, masa-masa depresi. Jadi Oke. setiap orang mungkin ngalamin yang masa yang down terus up lagi down gitu, tapi berusaha bangkit lagi terus nggak bisa aja. Pernah sih tiba-tiba balik gitu aja, kayak ngaturin canang, kayak apa ya? Terus Allah tuh mana sih kayak gitu. Sempet Bingung nyariin gitu. karena aduh apa sih mikirnya banyak banget ruwet gitu kan. Kok nggak ada yang nolongin aku nih, kemana sih? Yang mana sih namanya Allah gitu. Oke. Udah gitu balik Terus sempet tuh ngaturin canang lah apa. Malah depresi banget gitu, nggak tenang. Ya udah wudu, mulai lagi, terus ya alhamdulillah tenang sampai lah. sekarang ya. Oke, berarti memang itu adalah kenyamanan dan juga panggilan dan emang hidayah dari Allah Iya ya. hidayah. Bahwa lu tetap ada di agama ini, alhamdulillah sih Alhamdulillah ya. banget. Berarti kalau seandainya pernikahan itu menjadi pintu masuk lo ke Muslim, sempat kepikiran mau balik nggak mungkin pertama gini, di perjalanan 14 tahun lo masuk Muslim, terus tiba-tiba usaha bangkrut, terus anak nomor 2 juga telat sekolah gara-gara finansial, yang bikin lo berpikir untuk nggak deh, kayak gue di Muslim dulu, atau gue tetap agama Islam, atau sempet kayak gue nggak cocok di agama ini deh, sempet kepikiran gitu nggak sih? Ada waktunya, ada masanya sih Oke. untuk kayak gitu. Habis tuh udah apa ya, kayak jalan aja gitu, santai aja gitu. Terus tiba-tiba ya udah yang Tapi ini tadi benar-benar tanpa paksaan ya? tanpa paksaan. Begitu pakai hijab pun sorry ya, itu nggak ada paksaan dari orang-orang, nggak dari baca buku, buka buku. Keluarga lo sempet ngebully nggak sih kalau seandainya? Di awal iya, karena anak pertama wajar lah ya, apalagi bapak ya, kehilangan putrinya banget kan. Lo anak pertama terus satu-satunya cewek nggak? Iya emang sendiri, Oh emang anak sendiri. tunggal. Oh terus tentangan dari orang tua, apalagi bapak nih, gue pasti tahu betul Tahu kan kayak mereka gimana. seperti apa nentangnya gitu. Terus lo ngeyakinin bahwa nggak, gue ikut suami nih, itu di awalnya seperti apa? Atau kabur? Enggak sih, cuma oh enggak gitu. Apa namanya? Atau kan tradisi di Bali itu kayak mau pamit. Mau pamit sanggah. Betul, mau pamit sanggah. Gue tahu karena mantan gue juga dulu non muslim juga gitu. Bahkan ibu nyokap gue sendiri pun non muslim, cokorde, yang dari cerita nyokap juga punya cerita yang apa ya, bisa dibilang rada sedih lah gitu. Iya. Bagaimana dia mempertahankan kastanya, itu kan lebih berat lagi, apalagi di zaman itu. Iya. Apakah hal ini lu rasain juga sampai Ngerasain waktu mau pamit aja sih, cuman berat kan. Gitu. Cuman dari pedandanya sendiri lebih baik ngalah salah satu untuk apa namanya? Jangan satu keluarga dua agama gitu. Iya bener Ya, sih. jadi biar apa sih? Anaknya biar nggak bingung gitu. Ya udah akhirnya ngalah deh gitu. Jadi nggak segampang itu kan untuk ngikutin agama baru kan. Nih kok begini ya pedoanya kok ya kan. Bentar lagi sholat. Maaf ya itu Keberatan dulu gak sih kan. di awal, maksudnya begitu lu masuk mualaf, terus melihat kebiasaan muslim yang 5 waktu setiap hari dibanding dengan agama yang sebelumnya kan nggak begitu banyak rutinitasnya gitu. Di awal Keberatan sih gak emang, sih? di awal ya berat, ribet gitu mikirnya. Kok iya kan, iya benar kan, karena nggak tahu kan. Oke. Ternyata muslim tuh baru sekarang nyadar simple banget.
Jadi di luar ekspektasi yang dulu. Di awalnya lo ngerasa bahwa itu ribet, Ya. ya kan? Terus begitu lo ngejalanin lo ngerasa bahwa itu simpel. Apa yang simpel dari Islam ini? Simpelnya tuh kayak gini. Di saat punya masalah yang begitu besar banget ya. Ah, Cuman satu, ambil air wudhu udah curhat, sujud sama Allah itu rasa pribadi ya. Itu aduh benar-benar tenang, udah gitu, simpel Masya banget. Allah. Tuh gitu yuk. Mas Wandi mesti kayak gitu, bro. Gitu aja. Jadi kalau lagi galau belum ketemu jodoh ambil wudhu. doa doa sama Allah ya, minta ya, Iya, apa-apa iya, minta iya. sama Allah ya. Gitu, Iya. bergantungnya sama Allah aja, udah. Titik Itu satu. itu tauhid yang nggak gampang orang bisa yakinkan ke diri sendiri loh, sekalipun dia ibadah 5 waktunya kuat, ya nggak bro? Itu tauhid yang seperti itu tuh berat, bahkan orang yang terlahir Muslim dari lahir itu pun belum bisa untuk meyakinkan hal seperti itu. Nah, apa pelajaran atau mungkin kejadian yang bikin lo berpikir bahwa nggak, pokoknya apa-apa Allah dulu lah. Ada nggak kejadian yang bikin lo akhirnya berserahnya totalitas ke Allah? Kejadian pribadi sih kayak gini tuh. Pokoknya intinya jangan bergantung sama orang lain ya gitu. Karena dari kecil emang udah mandiri kali ya. Jadi apa-apa kalau tipenya aku tuh kan kayak gini, nggak suka ember ya, maksudnya kalau udah masalah apa diam aja dulu, jangan cerita sama siapa-siapa. Jadi nggak boleh ada orang tahu kesedihan lah, apalagi itu santai aja. Punya duit nggak punya duit ya woles aja gitu, santai gitu kan. Iya beneran. Punya masalah Punya berat pasangan banget nggak punya pasangan santai aja gitu maksudnya? gitu ya. Nggak, gue nanya ini, gue Iya, nanya. jadi santai aja, dan baru punya duit banyak heboh apa gitu, baru nggak ada punya duit gimana gitu. Jadi santai aja gitu, Santai. jalanin hidupnya. Kalau lo punya ini nggak sih ustadz atau ustazah panutan yang jadi Ada. jadi Yang gimana nih? tauhid booster lo lah? Oh, ada. Ada siapa? Basalamah. Khalid Ya, Basalamah. tau kan. Suka banget dengerin Itu nasihat lihat pernikahannya dia emang dalam banget semuanya, sih. nggak pernikahannya Ilmu tentang aja. tentang Semuanya. keluarganya itu juga top lah. Pokoknya kalau dia udah itu ngeliatin kan, nyaksin tuh kayak udah ngena banget gitu di hati. Kayak nggak tahu kenapa. Sampai sekarang masih ada nggak bisikan dari keluarga yang ngajakin untuk lu kan sekarang udah sendiri nih, ya kan? Nggak ada pasangan, ngurus anak juga sendiri, jadi single parent gitu kan? Balik aja lah, balik sama apa manggilnya bapak, Itu balik sama bapak lagi deh gitu. Sempet ada tawaran seperti itu nggak? ada. Itu di tahun yang kelima. Di Ini tahun di Bali kan udah 12 tahun ya. Hmm, Sebelumnya di Jakarta itu udah yang tahun kelima itu ada. hmm. Nggak ada suami, kenapa masih bertahan di Hindu gitu? Sorry, di Muslim. Oke. Kenapa masih bertahan di Islam? Pindah aja deh, ikut bapak yuk ke Hindu. Nggak bisa pak. Udah simpel aja. Nggak bisa pak, nggak bisa buka Jawaban hijab. lu selain nggak bisa tuh apa? Apa yang Bilang ya Yanti lebih suka di Islam gitu aja. Nggak bisa, ya udah gitu aja bilang. Jadi lama-lama ngerti, nerimalah keadaan. berarti kalau lo sekarang sudah tinggal di Bali, berarti kan intensitas lo ketemu sama orang tua lo makin sering. Kebetulan orang tua nggak di sini, Di mana? lagi di Jawa. Oke, tapi komunikasi tetap. Ya alhamdulillah. Setiap Anak-anak hari. juga sudah pada ngerti kalau dia Ngerti. punya kakek yang beda Ngerti agama. banget, ngerti banget. Oke. Ngerti. Terus selain itu, dari sisi cerita yang seperti itu, mungkin yang pengen gue belajar dari seorang Coach Mimi gitu. Nama Yes. lengkap lu siapa tadi? Niwayan Damayanti. Niwayan Tapi- Damayanti. Lu kan juga seorang ini ya, apa namanya, pelatih Yaps. push up Bukan. catur. Pelatih tenis. Oh, tenis. Pelatih emang tenis. emang hobi lo? Kecil dulu atlet emang. tar Karena dulu, bapak. tar dulu, Gimana? jangan. Lu nggak haus? Ya sedikit sih. Ini boleh nih. Nggak di pajangan doang, kita panggil asisten dulu ya. Asisten. Sis, sis,
Wih. Wah, ini yang Selamat ditunggu-tunggu ya. siang. Selamat siang. Hari ini minum Hari ini air menunya hambar. apa? Air hambar. Iya iya iya, air mineral. Ya memang kita dianjurkan untuk hidup sehat. Betul sekali. Jangan lupa minum air putih sehari 1 liter, oke? Lo dari kemarin belum kenalan lo. Di episode kemarin nggak ada kenalan. Sekarang harus ada kenalan. Sini. Di sini atau di sana? Di sana aja, di sana. Sini aja, di mana? Di Mbak Mimi, di Mbak Mimi. Oke, sini. Oke. Kenalin diri dong. Namanya Vini Ayu Permatasari. Bebas Vini ngomong Ayu boleh. Permatasari. Berarti boleh manggil Vini, Ayu, boleh. Per boleh. Boleh, enggak nanti per tahun. Oh, Enggak jelas kan. Jadi bebas Vini atau Ayu. Oke. Gitu. Berarti selama kita podcast, Mimilah yang menjadi asisten kita tuh. Ya. Iya kan? Kok Mimi sih? Ayu. Ayu. Mimi mah dia. Balik ya. Berarti saya duduk di sini Oh, nih. berarti kebalik ya? Ini berdiri ya? Ayo Oke. duduk. Terima kasih banyak. Sama-sama. Mudah-mudahan Terima besok kasih. bisa duduk di sini. Oke. Gue yang jadi asisten. Pamit dulu silakan. Oke, terima kasih. Oke, Mi, lanjut lagi. Oke, Minum dulu deh, sebelum jawab, minum. minum dulu boleh nggak? Boleh. Thank you, Itu tenis, DSM. kalau gue pernah main tenis itu cuman terakhir kelas 2 SMP kalau nggak salah, itu juga karena gue sering lewat lapangan tenis ya. Kalau gue lebih ke badminton. Lo memang atlet profesional sebelumnya atau gimana? Iya, atlet Bali. Bukan nyombong ya. Atlet Bali. Cuman nggak Terakhir kompetisi apa? seleksi PON kalah nih. Seleksi PON? Kalah. Kalah. Jadi Porda. Atlet Porda. Oke. Jadi Ya, ngewakilin sama gue juga, ngewakilin gue Platda, beberapa- Porda, cuman ya nggak pernah sampai nasional gitu. Berarti emang basicnya Bali emang aja. Ya, basicnya memang emang atlet. Bali. Berarti emang dari berapa lama lo tekunin itu? Dari umur 9 tahun udah juara. Oh enggak nyombong ya? Nggak nyombong, cuman Nggak emang nyombong. udah Agak ria, prestasinya gitu ya. nggak nyombong sih, cuman agak ria gitu. Ria dikit. Itu ini nggak sih turunan dari orang tua yang emang suka tenis? Bapak itu pelatih senior. Oh. Jadi emang atlet veteran. Gitu. Jadi Atlet diturunin- veteran? Atlet veteran, jadi diturunin dari ilmunya gitu. Akhirnya lo kepikiran mau menjadi pelatih itu karena emang kondisi keuangan lo lagi bangkrut waktu itu, akhirnya mikir jadi pelatih atau emang ngelatih dulu baru punya usaha? Nah, awalnya ngelatih kan. Habis Awalnya itu, emang latih. merit terus atlet gitu kan. Heeh. Jadi ada batas waktunya atlet itu umur 18 tahun tuh udah selesai udah. Kayak gitu nikah. Ya cari pelatihan dulu, sekolah pelatih gitu. Pelatihan tenis. Oh berarti maksudnya cari lisensinya dulu. Yes, udah gitu nikah kan, merit terus mengandung. Istirahat kan, break gitu, punya anak istirahat dulu, ya habis itu udah usaha yang lain lah. Buka usaha. coba Yang seperti lo ceritain tadi bahwa buka Sayang itu. apa namanya franchise. franchise Habis. Habis. Gulung. tiker. Lo ngelatihnya di mana sih? Tempat latihan di mana? Sekarang Ah. ngelatihnya bisa disebutin Bisa hotel-hotelnya? lah. Oke. Nggak apa-apa kan? Selama ini Nggak apa-apa kan? ada di paling banyak di daerah Sanur ya, Hotel Alit Bungalow. Oke, ada berapa tempat sih? Banyak. Oh. Jadi ada Hotel Cakra, Hotel Puri Santrian, Mercure, Westin. Sorry, itu Westin jauh banget ya. Yang di Sanur aja, gitu. Oke, berarti untuk sejauh ini berapa tempat yang sudah fix harus setiap Harinya. hari? Berapa 4. tempat gitu? 5 5 tempat. Itu tiap hari keliling. latihnya. Alhamdulillah tiap hari. Itu jamnya? Bisa 1 jam, 2 jam, tergantung kliennya mau minta main berapa jam. Dia kuatnya mau berapa jam gitu. Ini untuk pemula, Ada anak-anak. beginner ya. Beginner dari pemula dari awal latihan tenis banget, ada yang sparring partner gitu. Oh, kalau Jadi sparring privat partner ya? beda lagi bayarannya gitu.
Sama sih, rate-nya sama semua, Oh, rate-nya tidak sama. dibeda-bedakan. Yang tantangan terbesar menjadi seorang pelatih itu apa sebenarnya? Tantangan terbesar Ah, menghadapi klien yang iya. yang tidak Yang mau rese. enggak rese sih, semua manusia rese kayak enggak. Maksudnya gini, kadang ada klien yang tidak mau menerima disalahkan, oh gitu. Itu Apa biasanya bukan beginner biasanya. Iya nggak sih? bukan beginner, udah bisa lah main. Udah Cuman bisa. dia nggak bisa. Tolong ya Bu, Ibu harus begini gini, powernya dikuatin lagi apa. Itu nggak ada semacam gitu. Ada orang yang Ada kayak yang gitu, kayak gitu? ada. Saya udah ngeluarin power nih kayak gini gitu. Terus Jadi dia cara lo udah, untuk diam aja, ya sabar aja, zikir lagi, istighfar lagi, beneran. banyakan Itu cowok atau cewek sih klien cewek. cewek? Jadi sebelum pandemi cowok ada juga. Bule-bule kebanyakan sekarang karena pandemi ini bule pada out semua, udah balik lagi ke negaranya dia. Sekarang lokal. Oh berarti Gitu. sekarang banyakan lokal Lokal. yang di handle dan banyakan beginner. Anak-anak, Banyakan anak-anak atau dewasa? anak-anak sama sih semuanya hampir Oh. rata semua. Tapi Balance lebih lah, lebih seimbang. enak ngelatih yang benar-benar mau belajar dari nol atau emang udah punya dasar bisa main tenis terus mau lebih expert lagi, itu enakan mana ngelatihnya? Tantangannya beda-beda lagi. Kalau di dasar kita mesti sabar kan, Iya, ngajarinnya iya. tahu sendiri kan. Nah kalau yang udah pro gitu, tenaga kita mesti lebih dikuatin lagi kan, karena cowok apalagi kan, Iya. ngadepinnya, jadi kita lebih nyaimbangin pukulannya Oh. klien Lo itu. dulu jadi atlet pemain single atau double? Paling suka single, Single ya. karena single. Enggak. Maksudnya lebih suka. Gue nggak nyerempet ke situ loh pertanyaan gue. Gue kan Sorry. main tenis kan ada single ada double ya kan. Lebih suka bercanda, sorry. Biar awet muda dikit lah, ya kan? Oke, iya benar sih. Tarif. Tarif, Ya oke, Allah. tarif. Ini ngeganggu banget. Lanjut lagi. Asisten, mana asisten? Tarif. 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 Iya, siapa tahu ntar begitu orang denger podcast kita, terus ada orang tua yang memang seneng main tenis atau mungkin mau nyekolahin anaknya untuk kursus tenis, bisa tahu Oh, untuk tarif. tarif. Di Bali tuh banyak banget pelatih ya. Cuman Coach Mimi Saingan paling harga murah. nggak sih pelatih? Saingan lah, Masa? saingan. Cuman Coach Mimi paling murah. Jadi Masa? tarifnya 150 per jam include court. Oh, sudah sama lapangan. Di dalam lapangan ada yang nggak punya raket, udah sediain raket. Gitu, raket dari Itu Coach sama Mimi. juga tarifnya, yang nggak punya raket sama apa namanya? Sama semua. Cuman kalau beda-beda harga di lapangan aja. Puri Santrian beda harganya karena dia lebih eksklusif, bagus ya, lebih bersih gitu. Kan macam-macam ya, maksudnya tenis Buat lapangan ya? lapangan, terus tanah liat Iya. tanah liat, terus karpet. Iya. Apalagi? Tapi di Bali nggak ada sih. Masa nggak ada? Cuman ada ya tanah liat aja, clay court namanya. Kalau sekarang di Bali atlet tenis yang top siapa? Di Bali. Selain lu ya? Cewek apa cowok nih? Cewek dulu deh. Cewek banyak sih. Cuman yang paling top ada namanya Coach Komang. Coach Komang. Yes. Dia ngelatih juga. Iya, ngelatih lagi di Liga Tenis. Tahu kan Liga Tenis? Tunggu sebentar. Ya, Kasih pasti gua. pernah denger kan? Di Sanur juga Iya, kan? Sanur dia baru buka tuh. Oh, itu tempat pelatihan. Yes, klub. Oh, iya. Tarifnya sama juga sama lu. Beda. Oh, beda. Dia beda. Beda kelas. Kalau Coach Mimi lah santai aja lah. Tetap berkelas Harganya, tapi kan. ya begitulah. Bisa di Itu kalau ngatur waktu, nah umpama di satu tempat itu minimal berapa orang yang mesti dilatih? Kan nggak mungkin satu, masa satu sih? enggak 3 lah. Minimal 3. Jadi sehari tuh bisa tenis pagi, siang, sore. Berarti Ngerti ya? full day kegiatan lo tuh dari pagi sampai malam bisa ngelatih terus. Iya, tenis. Oh, Kecuali kalau lagi drop iya, ya. iya. Drop atau kalau lagi sakit, namanya manusia nggak mungkin sehat Iya, terus kan. iya. Pasti ada saya ntar sakit, sehat ya gitu. Heeh. Gitu. Istirahat lah.
Itu anak-anak nggak keberatan lo tinggalin setiap hari? Oh, anak-anak Mimi mah sudah mandiri dari kecil. Oh ya? Sudah ngerti, Mimi cari duit dulu ya sayang, Mimi pergi kerja dulu ya. Iya Mi, hati-hati ya, gitu aja supportnya. Terus kalau ini kan lo bisa seharian ninggalin anak-anak untuk ngelatih. Itu mereka sama siapa di rumah? Ya berdua aja. Berdua aja. Iya berdua aja. Berdua aja. Tapi emang syukurnya sih masih daring ya. Kalau seandainya sudah mulai aktif sekolah offline tuh gimana ngatur waktunya ke anak-anak? Nah itu dia enaknya kalau freelance kerja kayak gini yang ngatur siapa? Mimi sendiri kan, nggak ada bosnya. Oh iya Jadi sih. bisa di manage waktunya gitu. Tapi kan lo bener-bener. juga harus ngikutin waktu sama si klien. Kliennya. Mm-mm. Bilang di awal jadi bisa diundur lagi waktunya gitu. Tapi mereka biasanya mau. Mau aja karena mereka pengen sehat, pengen main tenis, ngikutin lah jadwal. Anak-anak ada nurun nggak sih bakatnya sama lo? Ada alhamdulillah, tapi Yang si nomor- kakak, Si kakak. si kakak Berarti setiap lo ngelatih dia ikut. kadang ikut kadang nggak. Cuman karena udah tahu panas tahu kan ABG sekarang, nggak Ami aku takut item gitu. Aku Oh di iya rumah sih, aja deh biasa. Mi, gitu. Biasanya gitu sih. Biasa Anak-anak gitu gue juga sama seperti itu. Nggak ada Maksudnya Mi. yang cowok, yang cewek itu sama aja sekarang. Lagi nih mandi bisa 5 kali sehari. Mandi mulu gitu. Ya biar wangi gitu. Ya masa-masa puber lah, wajar. Terus Gitu. kepikiran cari pasangan gak sih untuk nemenin lo main tenis? Kepikiran sih, tapi kalau udah Allah kasih jodoh, kayaknya gimana ya? Enggak. Iya, pingin pasti ada. Pasti ada. Apa ya? Tunggu, sebelum lanjut. Lo yes. berapa lama udah single? 12 tahun. Hah? Yes, Sendiri 12 tahun? 12 tahun. Itu bro, itu hebatnya perempuan. Seriusan, 12. Iya. Tapi emang faktanya gitu loh. Perempuan tuh nggak tahu ya kenapa perempuan lebih kuat sendiri ketimbang laki-laki saat dia pisah dengan pasangannya. Karena itu tergantung wanitanya lah. Ah nggak juga. Tapi Kebanyakan perempuan itu gitu. betah untuk sendiri. Kalau di Mimin nih kayak apa ya? Curhat. Asik. Curhat. Dari tenis ngomonginnya kemana? Oke. Bridgingnya ya. Jadi gini, kalau dari Mimi sendiri kayak apa ya, takut trauma atau gimana gitu. Fokus di kerja gitu buat anak-anak. Jadi lihat anak aja. Lihat anak semangat lagi gitu. Tapi Gitu nggak bisa aja. dipungkirin dong. Emang, kadang bahwa sih. saat-saat tertentu ada perasaan merasa sendiri banget gitu. Ada lah. Iya. Rasa kayak Terus gitu. kenapa sampai bisa bertahan selama itu untuk ngurus anak-anak sendiri gitu? Belum dapat. Belum dapat. belum dapat. Allah belum kasih jodoh yang benar-benar gitu. Tapi buka hati kan? Buka hati. Buka hati untuk Buka hati, buka jiwa. Jadi nggak segampang itu ya untuk nyari pasangan yang bisa menerima kondisi Mimi yang seperti ini gitu. Jadi kondisi yang mana sih? kondisi Perasaan kan kerjaan udah ada. Mimi bawa anak 2, udah gitu. Cari juga yang pasangan bawa. Waduh, bagaimana sih? Ya nggak sih, Yu? Adil kan ya Yu ya? Iya dong. Kenapa? Maksudnya kekurangan yang seperti apa? Lu ngerasa membawa anak gitu terus mencari pasangan menjadi sebuah beban Oke, gitu? gini, bukannya apa ya, di pribadi masing-masing sih. Kalau pengalaman pribadi single parent tuh kayak kebanyakan orang negatif thinking. Enggak. Ngerti kan? Enggak tahu Kayak sih kalau itu. gitu, Gue nggak tahu untuk itu. ngerasain sendiri, nerimanya banyak yang negatif thinking gitu. Tidak se-welcome Masa sih? seperti biasa gitu. Asumsi lo aja kali. Iya kali. Hah? Cuman ya kalau udah jodohnya ada ya kenapa enggak gitu. Oh berarti tidak menutup kemungkinan tetap akan insya Allah kalau emang Insya ada Allah, jodohnya insya Allah. nikah. Insya Allah. Oke. Terus tapi sampai saat ini emang sudah ada yang ngedeketin. Ada alhamdulillah. Alhamdulillah. Orang ini juga Apa tuh? Arab juga. Oh enggak dong. yang tadi Oh abis Arab kemana nih? Enggak, orang sini. Orang Bali maksudnya. Orang Bali. Sorry, maksudnya orang orang Muslim Bali, juga, Muslim bukan Bali orang gitu.
Oke. Ya udahlah segera aja. 12 tahun waktu yang panjang loh. Sangat panjang. Gue dua. Lo enggak maksud gue itu ngebandingin antara laki-laki dan perempuan ya. Durasi mereka untuk hidup sendiri lebih kuat ya emang gue akuin. Ibu nyokap gue juga sama. Itu sampai sekarang alhamdulillah masih tetap memilih untuk sendiri aja Nah, udah. itu dia. Nah kayak gue heran, Gimana coba? kenapa perempuan saat ditinggal pasangannya entah itu meninggal atau berpisah dia lebih kuat untuk bertahan, tapi laki-laki enggak gitu, ya kan? Itu jadi dan gue juga belajarnya dari lo juga. Faktanya Coach Mimi pun 12 tahun, 12 tahun. panjang loh itu. Iya, nggak tahu lebih apa ya, enjoy aja gitu sendiri gitu, menikmati kesendirian, happy-nya sama anak-anak gitu. Jadi anak-anak jadi booster buat lo sekarang. Sangat. Every day, anytime. Di hidup lo ada orang yang paling berharga nggak sih? Ada sih, anak aja, Selain anak-anak, orang tua, bapak atau ibu? ibu. Ibu masih ada. Alhamdulillah masih. Orang tua masih lengkap. Alhamdulillah. Komunikasi masih bagus. Masih bagus. Keduanya sih sebenarnya. Apa pesan-pesan yang pernah beliau sampaikan ke lo? Karena kan gini, lo anak cewek sendiri Iya, dan lo emang nggak ada saudara lain. nggak ada. Anak perempuan yang akhirnya memilih untuk berpindah agama. Apa pesan yang pernah beliau sampaikan ke lo? Paling sering nih. Oh sering. Paling sering nih pesenin. Sabar ya. Apapun hadapin sabar ya gitu. Jadi jangan kalau ngadepin orang marah juga kayak gitu. Sabar aja, diem aja. Jangan ikut emosi. Oke. Itu paling nggak bisa hilangin gitu. Jadi selalu mikirin itu. Jadi apa-apa sabar, tenang gitu. Ngadepin apa-apa aja gitu. Sabar. Lo pernah ngedoain orang tua lo untuk ya Allah berikan hidayah untuk orang Oh, tua. banget. Bantu doa juga ya. Amin. Bantu doa. Insya Allah dapat hidayah kan. Nggak ada yang nggak mungkin kan. Iya sih. Kalau udah Allah bilang kun fayakun pasti lah jadi ya kan. Udah. Ya Ngeri. Ini udah kalau udah ngomong kun fayakun gue ngeri nih. Pasti kan. Iya, Yakin deh sama Allah. Pokoknya intinya gitu. Oke, anak-anak, orang tua. Terus sekarang planning lo apa nih? Anak-anak jadi mood booster lo, orang tua juga jadi booster lo untuk menjalani hidup. Sampai saat ini pun masih sendiri ya kan gitu. Terus planning lo sekarang apa? Planning pokoknya intinya bermanfaat aja sih bagi banyak orang gitu, kayak kerjaan sekarang kan gimana tuh, sharing ilmu kan, Iya sih. nyiatin orang-orang juga kan. Tapi lo masih punya bisnis lain selain ngajar? Enggak, sekarang fokus cuman di tenis aja. Nggak siapin plan B kalau seandainya nih, kan gue juga orang yang pernah sangat-sangat merasakan dari dunia entertain terus tiba-tiba belajar jualan itu kan sebuah perbedaannya drastis banget ya. Kalau ngelatih mungkin bisa kehitung nih, gue ngelatih sekian kali udah dapat duit segini nih. Kalau orang jualan kan ngumpulin dari puluhan ribu ke puluhan ribu. benar. Itu kan berat banget tuh. Ada planning kayak gini. Kalau tenis kan kalau udah musim hujan tuh gimana coba? Lapangan basah gitu kan. Tapi kan masih bisa main dong. Beda. Beda. Maksudnya gimana? Indoor gitu. Kita milih lapangan indoor. Pertama indoor, terus yang kedua kalaupun dia outdoor basah lapangan basah, bola basah kan tetap bisa Nggak bisa lah, berat. Masa nggak Lapangan licin tuh, bola berat ya nggak bisa. Cuman setahu gue pikir hanya badminton aja yang nggak bisa main di outdoor. Saat hujan nggak mungkin main karena bola juga pasti akan hancur. Kalau bola tenis kan bulat ya main dia kan mental-mental. mantul nih, kalau kena air kan basah berat dong gitu. Jadi kalau lari-lari juga bahaya lah buat Bisa sih klien bisa, ya. cuman berbahaya. Sangat berbahaya gitu. Oke. Di situ pada musim-musim penghujan kayak gitu emang ada planning untuk usaha apa lagi. Cuman lagi mencoba untuk balik ke jualan sosis lagi nih gitu. Ya nggak apa-apa Ya sih. gitu. Kan Untuk jaga-jaga aja. justru merintisnya kan bisa sambil ya. Maksudnya masih ada betul. dana cadangan untuk nge-backup bisnis kan Iya. gitu. Iya sih. Jadi Gue dengar juga lo sekarang jadi donatur tetapnya DSM.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tepuk tangan dulu dong. Untuk donatur tetap DSM. Alhamdulillah. Bulan ini udah. Harus dibilang ya. Enggak, maksudnya kan gue mastikan Wan. Sebenarnya Gue mastikan. sebenarnya gini, kalau masalah sedekah atau apa itu kalau bisa jangan dipamerkan gitu kan. Oke, betul Maksudnya sih. iya, maksudnya kalau kita sedekahin nominal berapa itu udah diam-diam aja transfer. Maaf ke Pak Andi Krisna gitu, direktur DSM. Gitu, udah gitu nggak usah bilang-bilang apa, cukup Allah aja yang ngelihat. Udah transfer gitu. Yang penting Apa yang niatnya bikin kita. apa yang niatnya bikin kita. lo ikhlas untuk jadi donatur? Kayak gini, duit tuh titipan loh. Rezeki, maksudnya rezeki itu kan Allah yang ngasih nih. Tuh Betul. duit muter-muter aja. Masih banyak orang yang membutuhkan kan. Ntar lo kalau lo ngasih ntar kurang lo. Oh enggak. Enggak usah. Enggak boleh pikirannya kayak gitu. Sama sekali enggak boleh. Jadi pikirannya kayak gini. Kita punya duit jangan pelit gitu. Berbagi aja gitu. Banyak orang membutuhin gitu. Terus Sekalipun punyanya cuma dikit. yang penting niat kita. Jadi kita sedekah jangan minta balasannya. Ntar gue dapat segini nih, gue sedekah segini dapat segini, nggak boleh gitu. Pokoknya kita udah ikhlas aja. Maksudnya sedekah jangan ngarepin balasan. Iya, janganlah. Tapi boleh kan? Kalau di diriku sih enggak. Yang penting ikhlas. Iya, yang penting betul. Gitu aja. Duit cuma titipan. Semua titipan. Anak apalagi, ya kan? Iya. Titipan aja. Apalagi suami ya. Titipan. Titipan semua ini punya Allah loh. Kok nyerempet ke situ sih Dri pertanyaannya? Aduh. Ya nggak, maksudnya kan harta titipan, anak titipan, Everything, pasangan juga semua, titipan, semua, jodohnya semua. cuma segitu, ya kan? Semua. Oke, berarti berusaha untuk setiap bulan atau mungkin tetap menjadi donatur DSM. Insya Allah kalau ada yang lebih nggak setiap bulan ya, nggak mesti nunggu setiap bulan. Kalau ada lebih kan kita Udah ini berapa nggak tahu. lama sih Apanya? jadi donatur? Udah berapa lama ya? Dari Wan? dari Berapa lama? Nggak tahu. dari lama ya. Udah lama ya. Dan DSM juga banyak bantu kok. Pas saat-saat keuangan Mimi yang kayak gimana, ada bantu untuk beasiswa anak-anak. Apa keterikatan atau jalinan emosi yang terjadi antara Coach Mimi dan juga DSM? Apa ya? Orang-orangnya Kalau gue rasa welcome. sih kayaknya lu ngelihat DSM bukan hanya sosok jadi sebuah lembaga ya, tapi mungkin jadi Satu kekeluargaan. keluarga yang Iya baru. benar. Jadi kayak DSM tuh awal-awal tahu DSM tuh kan bingung nyari lembaga yang terima zakat gitu awalnya. Kan di sekolah juga ada sih, cuman DSM sana buang-buang zakat yang di situ tuh, mana tuh? yang di Simpang Siur. Nggak tahu. Taunya cuman di Monogoro aja. Iya, gue juga DSM gue kenal DSM juga masih di Ponorogo, cuman di Itu gue pertama zaman kali. gue di radio cuman taunya di Kenal, situ. Sekarang udah berkembang mana? Udah makin besar. Ternyata ya? DSM, Masya Allah. baru taunya itu ternyata ikut juga kelas marketingnya dari DSM. Yang Marketing kapan? usaha. Pak Nur Soleh ya betul itu dapat juga ngikutin gimana sih cara marketing yang benar untuk usaha gitu. Sempet gitu. Berarti udah Itu bisa keren sekarang. banget. Dapat Udah. sih ilmunya dikit. Kok Dari bisa Pak Nur dikit? Soleh. Ya, Yang karena kemarin tanggal 25, 26, 27 kan ada juga tuh. nggak Oh, nggak ikut, nggak ikut. tahu. Lu nggak tahu. Karena sibuk tenis kali ya, nggak tahu. Tapi komunikasi sama DSM selain menjadi donatur juga masih terjalin dengan baik ya. Maksudnya udah Ya, kayak saudara sendiri. alhamdulillah. Emang DSM waktu itu pernah bantu apa sih saat lo terpuruk? Iya, beasiswa untuk Untuk anak-anak, anak-anak sekolah. biaya pendidikan, bayarin Tahun SPP. kapan itu? Itu waktu anak-anak kelas 4 SD yang kakak, gitu. Itu emang habis-habisan banget. Banget. Serius Ya, tuh. iya benar-benar dari zero banget. Zero atau minus sih? Zero minus bisa dibilang. Sama. Jadi ya Kalau nol kan begitulah. mungkin masih ada nolnya ya. Kalau minus 11 nggak Wah punya bener-bener apa-apa. lah, udah kebingungan banget gitu. Gimana untuk bayar kos gimana? Kayak Tapi gitu, lo nggak kan. pernah nggak takut lagi untuk merintis usaha lagi? Sedangkan kan lo pernah bangkrut juga. Iya benar, ada sih. Jadi emang benar-benar belajar untuk memanage keuangan gitu aja sih sekarang. Selain belajar memanage keuangan, apalagi yang mesti lo siapin kalau seandainya nih lo lagi berusaha untuk merintis bisnis?
apa yang lo mesti siapin, ambil pelajaran dari usaha lo yang dulu sempat bangkrut. Marketingnya kali. Kalau sekarang kan sosial media udah pada canggih ya. Iya sih. Kayak udah promosi sosial media apa gitu kan. Story ya. Dulu kan memang kurang kan, nggak ada. Dulu nggak Gitu. pernah gitu. Nggak pernah. Itu dulu Begonya lapak. di situ. Itu dulu lapak atau online? Kios. Kios gitu. Berarti kios buka seperti biasa gitu Buka seperti aja. biasa. Sewa tempat juga di minimarket gitu. Jadi kita ada tempat kecil. Gitu. Sudah langsung ada pegawai gitu, enggak? Enggak, dulu memang kelola sendiri. Habis itu karena banyak pesanan apa, rekrut lah pegawai satu gitu. Oke. Untuk bantu-bantuin. Oke. Coach, terima Yes. kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk Iya, sama-sama. koprol-koprol di sini. Koprol ya. Apa nih closing statement yang bisa coach kasih ke para pemirsa lah, Oke. ya kan? Seperti apa? Oke. Hadap ke kamera dong. Bismillah. Oke. Sebentar. Oke. Yuk, Apa? Kanebo. Nih kalau udah closing statement biasanya orang pada mau nangis. Pokoknya Tuh, Enggak. tuh dia mulai nangis tuh. Tuh. Makasih Bayu. Harus ya. Oke. Oke guys. Ya, pokoknya Oke, gue guys. minta lu untuk ceritain atau mungkin bagiin pengalaman lo, ya, pengalaman hidup lo untuk bisa jadikan ibroh atau pelajaran ke apa namanya penonton DSM. Oke, buat para penonton, para mualaf terutama. Jadi apa ya, di setiap harinya tuh, waduh nangis nih. Karena pengalaman pribadi ya. Nggak apa-apa, Maaf ya. keluarin aja. Jadi di sini tuh apa ya, intinya kita setiap hari tuh harus kuat. Semangat. Apalagi yang udah punya anak-anak ya. Satu intinya tuh lihat anak semangat aja gitu. Terus jadiin hari-hari kalian tuh kayak gini. Ya Allah, hari ini bisa lebih baik daripada hari kemarin. Terus mikirnya gini, yang kemarin tuh hanya cerita, sekarang anugerah. Besok apa? Misteri kan, kita nggak tahu gitu. Kita nggak tahu besok kita masih hidup atau enggak. Iya sih. Benar. Jadi bersyukurlah setiap hari. Biarpun kita cuma makan tahu tempe doang loh. Itu udah alhamdulillah nikmat banget. Itu yang Mimi rasain ya selama ini. Gimana cara, sekali lagi coba tolong kasih tahu ke gue juga bahwa gimana caranya untuk meyakinkan bahwa apa yang lo jalanin saat ini, apa yang memang lo alamin saat ini, sedih, senang, gembira dan segala macam itu memang cuman Allah yang punya hak gitu. Benar banget. Gimana cara lo untuk menguatkan iman lo, sedangkan lo seorang mualaf nih. Iya benar. Iya kan? Seperti yang sudah gue bilang tadi bahwa orang yang terlahir sebagai muslim pun mungkin belum bisa untuk punya tauhid sekuat lo. Apa mungkin pelajaran atau mungkin kata-kata yang pernah lo dengar dari seorang ustadz mungkin yang bikin lo pegang itu betul sampai sekarang? Jadi gini, kayak di hidup itu setiap masalah itu cuman satu aja kuncinya, cuman sabar dan sholat. Selama Mimi udah muslim ya, jadi itu emang nggak berat banget gitu. Jadi bersyukur aja setiap hari, apapun keadaannya terima aja gitu. Jadi jangan kayak mikir kayak gini, duh kenapa sih aku mesti kayak gini gitu. Nggak usah sesalin, itu emang udah jalannya kayak gitu kan. Iya. Itu yang terbaik dari Allah gitu. Tapi kadang-kadang kan kita ngerasa ya Allah, why me gitu Ya, Terus pernah. Allah bilang why not? Itu hak gue jadi Tuhan kan bisa seperti itu ya. Pernah ngerasa gitu. Pernah, itu belum banget mengenal muslim ya. Jadi kayak yang aduh kenapa sih aku kayak gini gitu kan. Nggak terima kan dengan keadaan betul. yang benar-benar drop banget gitu. Pernah nyalahin gak sih? Oh jangan-jangan karena gue masuk muslim akhirnya hidup gue kayak gini. Pernah dikit. Sebelum denger itu tuh Ustadz Khalid Basalamah. Oke. Jadi sering denger begitu tuh, ngeliat daripada ngeliat statusnya orang, Iya ya enggak. Liatin itu aja pakai
ilmu lagi gitu. Oke, siap. Coach Mimi, terima kasih banyak. Tepuk tangan dong. Alhamdulillah. Terima kasih. Kan yuk, gue bilang nggak cukup pakai tisu. Pakai apa dong? Kanebo. Aduh, udah. Kita Aduh, closing ya. Maaf Kita ya, closing ya. maaf. Terima kasih banyak sekali lagi. Mudah-mudahan apa yang kita obrolin jadi manfaat juga buat orang lain. Iya, insyaallah. Oh ya, sobat zakat, ya Allah, maklum baru episode kedua. Kita closing sekali lagi. Terima kasih banyak Coach Mimi. Mudah-mudahan kita Iya, bisa thank ketemu lagi di you. lain Alhamdulillah. waktu, bisa ngobrol Sama-sama. lagi di DSM Podcast Inspirasi untuk berbagi. Oke, kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. DSM Podcast Inspirasi berbagi.